Ratusan buruh di Purwakarta, Jawa Barat menggelar aksi di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta Rabu siang. Buruh menuntut pemerintah mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT karena dinilai menyengsarakan kaum buruh. Ratusan buruh dari sejumlah perusahaan di Purwakarta yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI menggelar konvoi sepeda motor di Jalan Veteran Purwakarta menuju kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta. Buruh kemudian memblokade jalan dan menggelar aksi, menuntut pemerintah mencabut Permenaker nomor 02 tahun 2022. Karena dalam aturan itu JHT baru bisa diambil setelah buruh berusia 56 tahun. Kita datang ke BPJS TK, jadi tuntutan kita adalah sebenarnya pembatalan Permenaker nomor 02 tahun 2002 tentang JHT. Jadi di Permen itu bahwa yang sekarang pengambilan JHT harus nunggu umur 56 tahun. Nah itu akan sangat menyusahkan kita. Makanya kita menuntut ke Menteri untuk membatalkan atau mencabut Permenaker tersebut. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan membatalkan Permenaker nomor 02 tahun 2022 berdasarkan arahan Presiden Jokowi. Aturan pencairan JHT kembali ke aturan sebelumnya sambil menunggu proses revisi Permenaker. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Status tersangka yang diberikan kepada Nur Hayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dicabut. Nur Hayati yang sudah tidak lagi menyandang status tersangka, rencananya akan kembali mengabdi di desa tersebut dengan jabatan yang sama. Nur Hayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kini bisa bernafas lega usai menerima surat ketetapan penghentian penuntutan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada Rabu siang. Nur Hayati bahkan sempat pingsan usai menandatangani surat penerimaan SKP 2 yang membebaskannya dari status tersangka dan segala tuntutan. Surat ketetapan penghentian tuntutan ini diserahkan tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada Selasa dini hari. Maka perkara ini menjadi case close. Perkara ini alhamdulillah bisa tutup. Dengan adanya terbit SKP 2, maka paripurna sudah berakhir sudah dalam kasus Nur Hayati sebagai tersangka. Adapun perkara pokoknya saudara Kubu ya tetap masih berjalan kan gitu. Beliau jadi saksi, Bu Nur Hayati jadi saksi. Syukur sekali lagi dulu. Selamat Ibu ya, ikut senang Bu dengar Ibu. Kebebasan Nur Hayati dari tersangka ini dirayakan keluarga dengan menggelar makan bersama dan memberikan rezeki kepada tetangganya. Nur Hayati yang sudah tidak lagi menyandang status tersangka rencananya akan kembali mengabdi di desa dengan jabatan yang sama, yakni Kaur Keuangan Desa Citemu. Sudah plong ya Mas, kayak beban berat yang ada di pundak saya selama hampir 3 bulan ini sudah terlepas berkat kerja keras dari tim kuasa hukum dan LBH IKWI. Ibu sebelumnya sempat sakit itu, apa karena mungkin adanya tekanan ini kasus ini? Iya. Oh, sempat sakit. Iya. Sekarang gimana Bu? Sekarang alhamdulillah, syukur alhamdulillah. sempat dipisahkan juga sama anak karena COVID-19 katanya. Iya betul. Tersangka ke saya yang Sebelumnya penetapan tersangka terhadap Nur Hayati menjadi sorotan. Ia yang bekerja sebagai bendahara Desa Citemu justru dijadikan tersangka Desember 2021 lalu usai melapor dan membantu penyidikan korupsi kubu desanya. Nur Hayati dijadikan tersangka karena polisi menemukan indikasi keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut. Sementara Bareskrim Polri belum berencana menindak anggotanya yang menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Politikus Partai Golkar Aziz Samual ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Penetapan Aziz sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti milik penyidik. Misteri pengeroyokan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI mulai terungkap. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP, polisi menetapkan politikus Partai Golkar Aziz Samual sebagai dalang dari insiden tersebut. Aziz Samual mulai diperiksa polisi sejak Selasa siang dan hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Saudara AS kemarin pukul 10 pagi menghadiri panggilan daripada penyidik
Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan pemeriksaan ya hingga malam hari dan hingga saat ini juga masih ada di Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan terhadap saudara AS, maka penyidik menetapkan saudara AS sebagai tersangka. Perannya adalah yang bersangkutan disangkakan telah menyuruh melakukan para eksekutor untuk melakukan kegiatan pengeroyokan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 170 yang para tersangkanya 4 orang sudah semuanya diamankan kepolisian. Sementara itu, Haris pertama mengaku tidak mengenal pelaku. Meski berasal dari satu partai, namun ia tidak pernah berhubungan dengan pelaku. Pernah berselisih paham di grup manapun ya, grup partai atau grup manapun dengan Bung Aji Samual. Saya tidak pernah menghina, saling bertemu muka pun, bersalaman saya tidak pernah. Jadi saya yakin bahwa di atas Bung Aji Samual ini ada lagi aktor atau dalang dari tindakan kekerasan terhadap diri saya yang mengancam jiwa saya kemarin. Sebelumnya, Ketua Umum KNPI Haris pertama dikeroyok orang tak dikenal di parkiran sebuah restoran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin 21 Februari 2022. Pasca kejadian, polisi dari Polsek Menteng langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan salah satu saksi mata, pelaku berjumlah 3 orang. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, Ketua KNPI Haris pertama melaporkan pengeroyokan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Meski tidak mengenali sosok ketiga pelaku, namun Haris menduga ada aktor intelektual di balik aksi pengeroyokan tersebut. Hal ini lantaran dirinya saat ini tengah melaporkan sejumlah kasus hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus terorisme dengan terdakwa Munarman menghadirkan saksi ahli. Rocky Gerung yang menjadi salah satu ahli menyebutkan tidak ada keterlibatan Munarman dalam acara bayat berkedok seminar di Makassar pada tahun 2015. Sidang lanjutan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini sidang lanjutan kasus terorisme dengan terdakwa Munarman menghadirkan sejumlah ahli. Salah satu ahli yang dihadirkan adalah Rocky Gerung yang menyatakan tidak ada keterlibatan Munarman dalam acara bayat berkedok seminar di Makassar pada tahun 2015. Rocky menambahkan memiliki pikiran yang dituangkan dalam diskusi merupakan bagian dari penyaluran pendapat. Kalau menurut Abang sendiri gimana terkait kasusnya Bang Munarman? Misal dalam kasus yang di Makassar ya gitu kan, Bang Munarman di situ ada katanya ada bayat ISIS tapi beliau tidak ikut melakukan bayat ya gitu. Melihat sikap dia yang diam kayak gitu, menurut Bang Rocky sebagai ahli bagaimana? Ya ngapain komentarin orang diam? Kan ya Munarman ada di situ, dia diam. Terus apa poinnya? Apakah itu bisa disebut misal dia mendukung dengan dia diamnya itu dia bisa disebut mendukung bayat terhadap ISIS? Ya kalau orang ingin menjebak ya bilang begitu. Tapi dengan kehadiran dia dan mengetahui bahwa acara tersebut dilakukan untuk bayat itu gimana Bang? Saya pernah hadir di pondok pesantren paling di Ngeruki yang dianggap sebagai sarang terkuat teroris. Dan gak ada efeknya pada saya. Tapi kalau dari pandangan kacamata Abang, dari ilmu Abang, ketika seseorang datang di acara, apakah itu termasuk kemudian dia mengamini acara tersebut? Banyak dosen yang ikut seminar dan diam karena di akhir seminar mereka cuma nunggu sertifikat. Tapi kalau dalam kasus ini? Ya sama aja. Apa pentingnya? Soal itu jadi standar untuk mengatakan bahwa orang diam artinya setuju. Terus kan salah satu peserta seminar di Makassar itu yang merupakan anggota FPI juga itu katanya pernah terlibat dalam kasus bom bunuh diri di Filipina gitu. Dan dia ikut seminarnya Munarman gitu. Kalau dalam sidang sebelumnya itu dikait-kaitkan gitu bahwa itu merupakan runutan dari ceramahnya Munarman terus ada dampak sana, apakah ada kayak
segala sesuatu yang terjadi secara berurutan tidak berarti terjadi karena sebab akibat. Kalau Anda setelah wawancara saya terus 2 menit kemudian tertabak bis, itu bukan karena wawancara saya tertabak bis, karena bisnya yang oleng, kan nggak ada kaitan antara urutan. Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman ditetapkan sebagai tersangka sejak 20 April 2021. Munarman didakwa menggerakkan aktivitas terorisme yang bertujuan menimbulkan kerusakan pada objek strategis hingga fasilitas publik. Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman ditetapkan sebagai tersangka sejak 20 April atau sepekan sebelum penangkapannya. Penetapan tersangka Munarman setelah gelar perkara digelar dengan sejumlah alat bukti, yakni video rekaman dan saksi yang hadir dalam baiat kepada ISIS di Makassar pada Januari 2015 silam. Sementara itu, mantan kuasa hukum FPI mengatakan penetapan tersangka Munarman dalam kasus baiat ISIS membingungkan karena menurutnya keadaan Munarman sebagai pembicara di seminar. Aziz Yanuar pun menyesalkan penangkapan Munarman hingga menutup dan memborgol tangan saat tiba di Polda Metro Jaya. Ia menilai ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Kabag Penum Divisi Humas Polri menjawab prosedur terhadap Munarman sesuai dengan standar internasional penangkapan tersangka teroris. Munarman disangkakan pasal 14 Junto pasal 7 dan atau pasal 15 pasal 7 tahun 2015 tentang terorisme. Dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Timur Desember lalu, Munarman didakwa menggerakkan aktivitas terorisme di sejumlah tempat. Selain itu, jaksa menyebut cara-cara yang dilakukan Munarman dalam aktivitas terorisme bertujuan menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada objek vital strategis hingga fasilitas publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, benarkah Munarman terlibat dalam jaringan terorisme di Indonesia? Seperti apa sepak terjangnya? Kami akan bahas bersama Kepala BNPT 2011 hingga 2014, Ansyad Bae. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ansyad. Apa kabar Pak? Sehat? Selamat sore. Ya, Pak Ansyad, saya langsung ke pertanyaan mengenai apa yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan oleh pihak Munarman saat ini, yaitu Rocky Gerung. Intinya adalah diskusi konsep khilafah yang dilakukan oleh Munarman di tahun 2015 silam di Makassar itu nggak ada kaitannya dengan terorisme. Komentar Anda? Saya kira ya kalau orang yang nggak begitu paham masalah terorisme itu ya melihatnya ya seperti tidak ada kaitan. Misalnya pembaiatan itu 2015 dan sebelumnya juga ada proses terjadinya suatu aksi terorisme itu bukan tidak terjadi satu hari. Itu proses panjang. Dimulai dengan conditioning atau dalam bahasa hukumnya itu bisa disebut dengan penghasutan atau menggerakkan, ya, incitement atau inspiring, menginspirasi orang untuk melakukan kekerasan. Itu tidak harus hari ini dilakukan terus terjadi aksi kekerasan di lapangan. Itu bisa berpuluh-puluh tahun terjadi. Apalagi kalau kita lihat dari proses pembaiatan itu 2015 di Makassar, itu kemudian dari orang yang ikut dalam baiatan itu kemudian ada yang berangkat ke Syria, tapi tidak sampai Syria, sudah ditangkap di Turki dan dideportasi. Setelah dideportasi, ya ini suami istri nih, calon pengantin. Dideportasi, dia pulang dari gagal ke Syria, dia penasaran, dia kemudian ke Filipina di Jolo. Di sana mereka melakukan aksi bom bunuh diri itu. Dari 2 orang pelaku bom bunuh diri di gereja Katedral Jolo, ternyata ada kaitan dengan para pengantin yang melakukan aksi di katedral di Makassar. Bahkan masih ada hubungan keluarga di antara mereka. Dan kemudian kalau dilihat, saya memonitor ya
dari kesaksian-kesaksian para pelaku itu jelas-jelas mengaku mereka melakukan itu ya karena terinspirasi, karena tergerak oleh ceramah-ceramah daripada Munarman itu. Nah, sampai di sana Pak Ansyad, itu yang disebutkan bahwa ceramah yang dimaksud tidak secara belak-belakan mengutus mereka untuk menjadi seorang teroris dan tidak secara langsung menyuruh mereka untuk melakukan penyerangan-penyerangan di beberapa tempat ibadah dan fasilitas publik lainnya begitu. Bagaimana Benang Merah kita meyakini bahwa Munarman ini menjadi orang yang disebutkan didakwa menggerakkan teroris? Ya, pertama kita lihat ya fakta di lapangan, para pelaku yang terlibat dalam aksi itu sendiri itu mengakui bahwa mereka melakukan itu karena pengaruh daripada ceramah-ceramah itu. Apalagi kalau kita lihat dalam pernyataan tertulis atau maklumat daripada FPI yang ditandatangani oleh para pimpinan FPI itu, bahwa FPI itu ya sudah mengasosiasikan diri dengan ISIS, mereka mendukung ISIS. Nah, ini saja sudah pidana, ini saja sudah kena itu. Satu organisasi, ya satu korporasi dalam undang-undang kita dan dalam undang-undang negara mana saja, satu korporasi dikatakan terlibat dengan terorisme apabila yang pertama pimpinan organisasi tersebut terlibat. Nah, ini kan jelas. Pimpinan FPI yang mana Anda maksud terlibat teroris, Pak Ansyad? Ya, pimpinan daripada FPI itu sendiri. Ya, siapa yang Anda maksud, Pak Ansyad? Kemudian apalagi Munarman kan. Ya, Munarman kan dalam kasus ini kan masih dalam terdakwa kasusnya Pak Munarman, maaf. Pak Ansyad, mohon maaf. Tapi barangkali Anda punya data lain, pimpinan FPI yang Anda sebutkan adalah seorang teroris? Ada data lain. Saya kira sudah lebih 100 orang anggota FPI yang terlibat langsung dalam aksi teror. Ya, salah satu contoh paling nyata, pelaku pemboman di Masjid Polresta Cirebon, Syarif. Itu anggota FPI. Oke, dia anggota. Kemudian tapi apakah ia pimpinan, lagi, Pak Ansyad? Ya. Apakah ia pimpinan? Yang pelaku di lapangan itu ya jarang pimpinan. Pimpinan perannya di situ adalah menggerakkan, menginspirasi, menghasut. Itu semua kan sudah dibuka di pengadilan faktanya. Oke. Terus terang Pak Ansyad, kita kan sedang menemukan sebetulnya benang merah Munarman, perannya sebetulnya apa dalam kasus terorisme ini. Banyak yang menduga bahwa kehadirannya saja dalam seminar yang disebut berkedok bayat itu saja itu sudah menyalahi undang-undang begitu. Menurut Anda apakah setiap orang yang hadir pada saat itu, yang bicara pada saat itu memang mereka yang harus ditindak dengan undang-undang teroris? Iya, betul. Dalam undang-undang kan ada salah satu pasal itu, ya saya tidak hafal persis ya, tapi substansinya adalah bahwa menghadiri suatu pelatihan teroris, yaitu sudah kena pidana terorisme. Sekalipun yang bersangkutan mengaku diundang begitu ya Pak Ansyad? Ya. Sekalipun yang bersangkutan mengaku diundang dalam acara tersebut dan lain sebagainya. Ya, dia diundang tentu karena kapasitasnya dan orang sudah melihat track recordnya selama ini, yaitu dia berbaiat mulai di UIN, ya kemudian di Makassar itu ya di Medan dan tempat lain. Dan yang paling, walaupun tidak ada kaitan langsung dengan kasus Makassar itu, ya khusus track record daripada Munarman itu bisa dilihat peristiwa di Monas itu. Di situ kan dia mimpin langsung itu. Yang mana? Maksud Anda yang penyerangan demo waktu itu? Penyerangan terhadap aksi kebebasan yang sedang melakukan aksi di Monas itu. Oke. Nah, itu kan kasus lain sebetulnya. Apakah satu-satunya kasus itu bisa kita jadikan bahwa yang bukan, masih banyak
Masih banyak yang lain. Tentu Densus 88 punya catatan yang lengkap tentang ini ya. Yang muncul itu di sidang pengadilan ya. Belum semua fakta-fakta itu dimunculkan. Ya, Pak Ansyad, sampai di sana, andai kata Anda beranggapan bahwa Munarman diduga kuat adalah seorang teroris, tentu kita akan bertanya berikutnya, dia teroris jaringan mana? Anda punya jawabannya, Pak Ansyad? Bagaimana pertanyaannya? Jika kita menduga kuat, jika Anda tadi kan menduga kuat bahwa Munarman terlibat dalam aksi terorisme, tentu kita akan bertanya, dia teroris jaringan mana? Anda punya jawabannya? Yang pasti FPI itu kan sudah menyatakan diri itu mendukung ISIS. Kan sudah pasti di situ. Dan sebetulnya yang paling jelas di lapangan, hanya ini saya lihat tidak muncul di pengungkapan bukti di pengadilan. Saya lihat belum muncul. Sebetulnya yang dimaksud dengan gerakan-gerakan terorisme ini itu kan berkaitan langsung dengan aksi-aksi radikalisme. Terorisme itu terjadi karena orang sudah kerasukan paham radikalisme. Nah, sekarang kita melihat apa ciri daripada radikalisme itu. Banyak orang bicara radikalisme, tapi apa ciri? Bagaimana kita mengetahui orang ini radikal atau tidak? Ya, tidak ada ciri khusus secara fisik terhadap orang-orang yang radikal ini. Satu-satunya ciri adalah pada ucapannya. Karena ucapan itu adalah refleksi dari pemikiran. Nah, paham radikalisme atau ideologi radikalisme itu kan adalah pemikiran. Ini pemahaman. Adalah pemahaman yang sangat kaku terhadap suatu paham tertentu yang saya kira referensinya itu cukup jelas. Masalah radikalisme dan ciri-ciri radikalisme itu dasarnya. Nah, jadi referensi yang paling kredibel itu bisa dilihat dalam deklarasi Konferensi Internasional Al-Azhar Kairo. Itu pada Februari 2020. Itu baru, sangat aktual. Itu dihadiri oleh para ulama sedunia, termasuk Indonesia. Pak Ansyad, itu di situ ya. Iya, sayang sekali waktu kita terbatas, Pak. Saya diminta untuk memutus dialog ini dan barangkali kesempatan lain kita akan berdiskusi lebih dalam mengenai apa itu makna radikalisme yang Anda sebutkan tadi, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Ansyad. Saya sekali tidak cukup waktu. Terima kasih, Pak. Hani Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Khalil Kumas. Kerumunan fans Pasha Ungu berbuntut panjang. Panitia MTQ di Nrekang, Sulawesi Selatan diperiksa polisi.